Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lalu mari lihat satu lagi tentang bagaimana reaksi daripada Zakaria. Nah, kita tahu ketika Yohanes lahir, Elizabeth melahirkan, ya, anak daripada dia dengan Zakaria. Zakaria kemudian menjadi pulih. Yang tadinya bisu, dia menjadi pulih. Lalu saudara bisa lihat mulai ayat yang ke-67 pasal yang pertama, nyanyian Zakaria. Dia mengagungkan Tuhan. Tetapi perhatikan, dia juga fokusnya kepada Tuhan. Dia bilang begini, saudara-saudara yang terkasih, ayat 76. Lukas pasal pertama. Dan engkau, hai anakku. Jadi Zakaria ngomong sama Yohanes yang masih kecilin, saudara-saudara yang terkasih. Hai anakku, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Ini loh pengkhotbah yang luar biasa. Pengkhotbah dari desa yang masuk ke kota tanpa minder, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saya mau ngomong begini. Bagi Tuhan orang pintar itu bukan cuma orang di kota. Bagi Tuhan orang yang bisa dipakai itu bukan cuma orang yang berpendidikan. Karena saudara orang berpendidikan kalau hatinya nggak dibereskan, jahat juga. Makanya KPK ngomong 86% orang yang korupsi itu ada tamatan perguruan tinggi, saudara yang terkasih. Yohanes Pembaptis bukan tamatan perguruan tinggi. Dia hidup di padang gurun, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanannya bukan seperti saudara dan saya yang tinggal telepon, lalu kemudian diantar ke rumah. Oh, susah sekali, tapi dengar. Orang yang ada di dalam tangan Tuhan, sesederhana apapun pengetahuan, faktor sosial, intelektual, ekonominya, kalau Tuhan memakai dia, dia akan menjadi orang yang dahsyat. Karena itu mari percaya dan yakin dan lakukan itu. Saya nggak pintar-pintar banget, teman-teman. Teman-teman saya tahu saya SMA itu jurusan IPA bukan karena pintar, tapi karena musuhan sama guru IPS-nya. Sehingga Ibu Silito, wakil kepala sekolah itu bilang sama saya, daripada kau bikin kacau di IPS, pindah saja kau ke IPA. Jadilah aku murid IPA. Sudah yang terkasih. Tapi saya mau ngomong, sejak Tuhan rubah saya, dalam saya menanggapi panggilannya, dalam sebuah retreat di Solo, dibacakan Yesaya 6 ayat 8, siapa yang hendak utus. Saya bilang, inilah aku utus Tuhan. Saya menanggapi firman Tuhan dan saya angkat. Ketika teman-teman tes perintis namanya tahun 83 untuk masuk perguruan tinggi, saya memutuskan diri untuk masuk sekolah teologi di Yogyakarta. Apa yang saya mau ngomong, saudara yang terkasih, semua hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya kartu nama saya tulis Heart and Art for God. Biasanya orang seni selalu berkata Art for Art, tapi saya tulis Heart and Art for God. Hati dan seni untuk Allah. Ya, karena Tuhan dia patut menerima yang terbaik dari saudara. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita terus maju, mari kita terus pacu diri kita, saudara-saudara yang terkasih, untuk berikan yang terbaik. Lalu Zakaria bilang begini, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Saudara masih ingat bukan, kita sering kali baca kan waktu Natal, malam Natal selalu dibacakan Lukas pasal 2 itu kan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai ayat yang ke-8 dan seterusnya, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ingat loh, nggak ada juru selamat yang lain loh. Yang kita nantikan juga juru selamat, dan dia sudah datang. Dia sudah bersama-sama dengan murid-murid kurang lebih 3,5 tahun. Dia sudah tersalib di atas bukit Golgota. Semua jenis dosa kita sudah diselesaikan. Dan karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Natal harusnya membawa sukacita bukan karena baju baru, walaupun bolehlah. Beli baju baru silakan, saudara-saudara yang terkasih. Kemarin macet di jalan, saudara-saudara saya kontrol ke rumah sakit dengan istri dan anak saya, lalu macet sekali di Sudirman. Istri saya sudah bilang, Pak cepat, nanti mallnya tutup. Ternyata istri saya sudah mau Natal duluan, jadi sudah mau cari baju duluan. Curi star dia sama saya, nggak apa-apa, ibu-ibu punya baju baru silakan ya, suami-suami tugas untuk menyiapkannya.
ibu-ibu menyiapkan makanan-makanan di rumah, kue-kue. Jangan lupa dikirim ke alamat saya juga. Maksud saya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, silakan Anda boleh bersukaria, suasananya agak beda dengan waktu-waktu sebelumnya. Ada baju baru ya, tapi nggak usah berantem kalau paduan suara ini warna Natal hijau, merah, putih atau apa gitu ya, cuma gara-gara warnanya orang bisa berantem. Nggak perlu begitu. Itu cuma sarana, itu sukacita cuma sarana sukacita. Tapi sumber kebahagiaan sebenarnya kita adalah Tuhan Yesus datang dan menebus dosa kita. Itu yang sebenarnya nggak ada. Saudara, di tempat lain, maafkan saya kalau saya nggak mau berkata dengan sombong, cari seluruh perpustakaan di dunia ini yang paling lengkap, di mana saja, apakah di Uni Soviet, Cina, Amerika yang besar-besar itu, cari di seluruh perpustakaan apakah ada buku yang menyatakan bahwa juru selamat itu selain Yesus ada. Nggak ada, teman-teman yang terkasih. Cuma Yesus satu-satunya. Karena itu kalau kita menjadi ambasadornya Tuhan, we are the ambassador of Christ. Kita adalah duta-dutanya Kristus. Wow, bangga loh teman-teman. PDPK ini menjadi duta besarnya Tuhan untuk menyatakan kedaulatan Tuhan, kuasanya Tuhan, kasihnya Tuhan, berita pengampunan dari Tuhan. Harusnya saudara-saudara yang terkasih, kita bangga. Yohanes Pembaptis, Zakaria, Maria, Elizabeth, mereka cuma alat, malaikat. Mereka bukan juru selamat. Gembala-gembala, saudara-saudara yang terkasih, orang Majus, mereka bukan juru selamat, tapi mereka menjadi alat untuk menantikan sang juru selamat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu dikatakan bahwa oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan orang yang di dalam kegelapan. Tidak, maksud saya begini, orang bukan karena kulitnya gelap lalu dia jahat, bukan, saudara-saudara yang terkasih. Ini nggak ada hubungan sama kulit, saudara, orang kulit. Ada orang berkata kalau orang hitam, kumisan, keriting, agak pasti itu penjahat. Menurut saya tidak, karena di Hong Kong penjahatnya putih semua, nggak ada yang hitam. Jadi kita clear ya, di Manado kebanyakan putih, saudara-saudara yang terkasih. Jadi kita clear bahwa bukan karena warna kulit, tetapi orang yang kemudian hatinya diterangi oleh juru selamat, sinar dari sorga itu menerangi, kita menjadi terang. Saudara, katakanlah di tempat Anda sekarang ini lagi gelap, matikan semua lampu di ruangan. Anda nggak pernah akan lihat apa-apa. Anda nggak pernah lihat ada kursi, ada lemari, ada apa, saudara yang terkasih di ruanganmu. Tapi begitu Anda nyalakan, harus kelihatan itu semua, sehingga Anda jalan. Harus hati-hati supaya tidak nabrak, saudara. Sebenarnya demikian hidup kita. Sama kita manusia hidup semua. Lihat sama lihat, saudara-saudara yang berkasih. Tapi hanya orang yang kemudian ada Tuhan di dalam hidupnya. Roh Allah menerangi semua matanya, saudara-saudara, matanya diterangi sehingga saudara menjadi terang, sehingga dia tahu membedakan mana yang salah, mana yang baik. Dan karena itu sekali lagi, dalam menantikan yang dijanjikan Tuhan, mari hiduplah dengan benar. Mari terus menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berfungsi dengan baik, saudara-saudara yang terkasih, untuk menyatakan akan nama. Tidak ada orang yang tahu, nobody knows, tidak ada orang yang tahu umurnya sampai kapan, saudara-saudara yang terkasih. Tapi selama kita masih hidup, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk menantikan janjinya, datang kedua kali, saudara-saudara yang terkasih. Datang kedua kali. Dan kalau ada suami istri, cuma suami yang percaya, suami yang terangkat, istri nggak akan terangkat. Dan kalau cuma istri yang percaya, istrinya akan terangkat, suami nggak terangkat. Ada saudaramu yang dekat sekalipun kalau dia nggak percaya, maafkan saya mesti ngomong. Firman Tuhan berkata dia nggak akan terangkat. Yang percaya yang terangkat. Dan hari itu sebuah tanda kemenangan luar biasa. Yang kita janjikan, Tuhan datang. Lepaskan kita semua dari penderitaan. Dan hidup kekal bersama-sama dengan. Karena itu, mari persiapkan hidup kita yang terbaik. Dimulai, saudara, hari ini, tanggal 2 Desember. Kita bisa sama-sama bilang, Tuhan, inilah hidup saya. Saya berterima kasih, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Dari hidup sia-sia dan menjadikan hidup saya baru. Sambil menantikan kedatanganmu kedua kali. Buat saya makin baik. Dan terus menjadi kesaksian. Sebagai seorang istri, menjadi kesaksian yang baik untuk suami dan anak-anak. Sebagai seorang suami,
menjadi kesaksian yang baik bagi istri dan anak-anak, tapi juga merambah kepada keluarga kita, bahkan sahabat-sahabat kita. Saya percaya, saudara-saudara yang terkasih, tugas ini tidak diberikan kepada pendeta saja, kepada full timer saja, orang-orang yang seluruh waktunya dikasih, tetapi kepada saudara yang dalam kesibukan masih mengambil waktu untuk menjadi bagian dalam pelayanan. Saudara juga dipercayakan. Dan jangan takut ketika kita mulai melangkah. Tuhan kasih kita kelengkapan-kelengkapan dan kuasa. Dibandingkan dengan murid-murid, Anda lebih pintar daripada murid-murid. Yang rata-rata fisherman, nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika mereka ada di dalam tangan Tuhan, Petrus menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Yohanes menjadi penulis, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Petrus menjadi orang yang berapi-api sampai rela disalibkan dengan kepala terbalik. Dan saya percaya saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, persembahkanlah hidupmu yang terbaik kepada-Nya. Tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bapa, makasih Tuhan.